Hidup ini acap kali diwarnai dengan ironi. Orang tidak berbahagia karena tidak memperoleh apa yang ia inginkan. Namun ketika sudah memperolehnya, ternyata ia tetap juga tidak berbahagia. Lalu bagaimana agar orang dapat menjalani dan menyelesaikan kehidupan ini dalam kebahagiaan atau finishing strong? Dengan memahami 3 hal yang perlu dilakukan untuk menjadikan waktu Anda berharga, maka saudara akan mampu mengisi kehidupan Anda tidak dalam kesia-siaan, namun dapat mencapai garis akhir secara gemilang. Orang yang mempergunakan waktu secara bertanggung jawab dan melakukan kehendak Tuhan adalah orang yang menghasilkan kehidupan yang bermutu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru, Fajar Pengharapan. Anda ingin membangun dan meningkatkan keakraban dengan Allah? Tersedia Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru edisi kedua yang lebih akurat dan mudah dipahami. Alkitab edisi kedua ini akan membantu Anda untuk memahami kehendaknya dan menjadi teman setia ketika Anda berkontemplasi. Anda dapat memilikinya dengan memesan melalui nomor WhatsApp 0811 588 580. Persediaan terbatas. Mari segarkan kembali rohani Anda dengan mengikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Tuhan selalu mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan dan menjawabnya seturut dengan kehendaknya. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Hidup ini memang diwarnai dengan berbagai ironi atau situasi yang bertolak belakang dengan yang semestinya. Sebagai contoh, seseorang berharap agar ia memiliki sebuah sepeda motor, yaitu supaya ia tidak usah berabe karena harus menggunakan kendaraan umum. Selama harapannya itu belum terwujud, ia merasa tidak puas. Setiap kali menunggu kendaraan umum di pinggir jalan, di dalam hati ia berkata, kalau saja aku memiliki sepeda motor, maka aku tidak usah bersusah-susah seperti ini. Akhirnya, ia memiliki sepeda motor yang diharapkannya. Bukankah semestinya ia merasa puas karena apa yang ia inginkan itu terwujud? Ya, untuk sementara waktu, ia merasa gembira. Namun beberapa hari kemudian, yaitu ketika ia mengendarai sepeda motornya tadi, hujan pun turun. Belum sempat ia berteduh, sebuah mobil melaju dengan cepat melewati dirinya. Mobil tersebut mengakibatkan genangan air di jalan menciprat ke tubuhnya. Pakaiannya pun menjadi basah kuyup. Apa yang ia rasakan? Sangat kesal. Ia pun berkata dalam hatinya, kalau saja aku memiliki mobil seperti itu dan bukan sepeda motor seperti ini, tentu aku tidak usah takut kehujanan dan bajuku menjadi kotor karena terciprat oleh air. Seketika itu juga rasa puas dalam dirinya terhadap sepeda motor yang ia miliki menjadi sirna. Karena itu apa yang dikemukakan oleh George Benashal memang ada benarnya. Sastrawan dan aktivis politik yang sangat terkenal dari Irlandia tersebut di dalam naskah drama yang berjudul Man and Superman menulis seperti berikut. Terdapat 2 tragedi dalam kehidupan. Yang pertama, yaitu tidak memperoleh keinginan hati Anda. Yang lainnya adalah mendapatkannya. There are 2 tragedies in life. One
is not to get your heart's desire. The other is to get it. Apa yang dikemukakan pemenang hadiah Nobel dalam bidang sastra dan penulis yang bobotnya dipandang orang sebanding dengan Shakespeare ini memang menggambarkan realitas dari kehidupan banyak orang. Di satu sisi, orang menginginkan sesuatu dalam hatinya. Dan bila ia tidak kunjung memperoleh apa yang didambakannya, maka orang tersebut merasa tidak berbahagia. Namun ironisnya, di sisi yang lain, ketika orang tadi mendapatkan apa yang ia inginkan, ternyata ia juga tidak merasa berbahagia. Tidak memperoleh apa yang didambakan, ia tidak berbahagia. Memperoleh apa yang diinginkan, tetap juga ia tidak bersuka cita. Tidak memiliki pekerjaan, ia tidak berbahagia. Memperoleh pekerjaan, ia merasa tidak puas karena melihat orang lain mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada dirinya. Belum kunjung memiliki rumah, ia tidak berbahagia. Sesudah memiliki rumah, ia tidak juga merasa puas karena dia melihat bahwa orang lain memiliki rumah yang lebih besar dan lebih indah daripada rumahnya. Belum memiliki pasangan hidup, ia tidak berbahagia. Memperoleh pasangan hidup, ternyata ia tetap juga tidak merasa berbahagia. Karena ternyata pasangan hidupnya tidak seideal seperti yang ia impikan. Itulah tragedi kehidupan, kata Bernard Shaw tadi. Tentu tidak semua orang hidup seperti itu. Namun memang dalam realitas tidak sedikit orang yang hidup seperti demikian. Pertanyaan yang perlu saudara renungkan adalah, apabila saudara hidup dalam situasi seperti itu, bagaimanakah ujung dari kehidupan saudara? Inilah ujung kehidupan tersebut, yaitu saudara tidak akan hidup dengan finishing strong atau mencapai garis akhir dengan gemilang. Mengapa? Karena hidup ini tidak saudara jalani dalam sikap bersyukur kepada Tuhan, namun saudara lewati dengan hati yang tidak pernah merasa puas dan bahagia. Suatu akhir kehidupan yang sangat memprihatinkan. Oleh sebab itulah, maka di sepanjang bulan ini saya mengajak saudara untuk melihat apa yang firman Tuhan ajarkan tentang kehidupan yang finishing strong. Itulah kehidupan yang ketika kita menoleh ke belakang, kita tidak akan menyesal. Itulah kehidupan yang dinilai orang sebagai kehidupan yang bermakna dan tidak sia-sia. Khususnya bila orang tersebut mengenal kehidupan kita sebagaimana adanya dan mampu menimbangnya dengan jernih. Saya ulangi, orang itu mengenal kehidupan kita sebagaimana adanya. Artinya, bukan sekadar seperti yang ia dengar dari orang lain yang belum tentu merupakan informasi yang tepat. Selain itu, ia juga mampu menimbangnya secara jernih. Artinya, bukan menimbang secara subjektif dan tidak objektif. Sepatutnya semua kita mengharapkan kehidupan yang finishing strong seperti itu, bukan? Bagaimana agar kita dapat mengalaminya? Minggu yang lalu berdasarkan perkataan yang Tuhan Yesus utarakan di dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 30, kita telah belajar bahwa untuk itu kita perlu hidup dengan sikap memulai segala sesuatu dari bagian akhir atau begin with the end in mind. Hari ini kita melihat sikap yang lain, yaitu jadikan waktu Anda berharga. Make your time count. Dengan maksud tersebut, saya ajak saudara membaca firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, yaitu Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 20. Di dalam hal ini saya ajak saudara untuk membaca ayat 15 sampai 17 secara bersama-sama dengan saya. Lalu kemudian saya akan membacakan ayat 18 sampai 20 bagi saudara. Saudara siap? Baik, mari kita mulai dengan membaca ayat 15 sampai 17 secara bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak.
Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18 saya bacakan bagi saudara sampai ayat 20. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Ayat 18-20 yang baru saya bacakan untuk saudara ini secara tidak langsung menggambarkan kehidupan yang finishing strong atau berakhir dengan gemilang. Itulah kehidupan yang dijalani dengan sober alias sadar dan bukan dalam keadaan setengah sadar seperti orang mabuk. Bukan dalam tingkah laku maupun kata-kata yang kacau balau, tidak jernih dan tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti orang yang sedang teler. Sebaliknya dari kehidupan yang berantakan seperti orang mabuk, kehidupan orang tadi dipenuhi dengan puji-pujian kepada Tuhan. Artinya kehidupan orang tersebut merupakan kehidupan yang memuliakan Tuhan dan yang menyenangkan hatinya. Itulah kehidupan yang tidak akan kita sesali. Bagaimana agar kita dapat hidup finishing strong seperti itu? Ayat 15-17 yang telah kita baca secara bersama-sama tadi menjelaskan caranya. Sebelum saya ajak saudara menelaah ketiga ayat tersebut, perlu terlebih dulu saya sampaikan satu catatan yang penting. Catatan yaitu bahwasanya hidup manusia tidaklah terlepas dari waktu. Semua orang hidup dalam bentangan waktu. Tidak ada orang yang hidup di luar dimensi waktu. Sehingga bagaimana keadaan hidup kita sangatlah ditentukan oleh bagaimana kita mengisi waktu kita. Dengan kata lain, apabila di ayat 15 disebut tentang bagaimana kita harus hidup, maka hal itu berarti tentang bagaimana kita harus menggunakan waktu kita. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwasanya hidup secara finishing strong, yaitu seperti yang diuraikan di ayat 18-20 tadi, sesungguhnya tidaklah terlepas dari bagaimana kita menggunakan waktu kita. Apabila kita menjadikan waktu kita sebagai waktu yang berharga dan yang bukan sia-sia, maka kehidupan kita pun akan berlangsung dengan penuh makna. Berarti, agar kehidupan yang saudara jalani akan berakhir dengan gemilang, maka yang pertama, gunakanlah waktu secara bertanggung jawab. Saya ulangi, agar kehidupan saudara berakhir dengan gemilang atau finishing strong, maka yang pertama, gunakanlah waktu secara bertanggung jawab. Prinsip ini sangat penting, sebab pada dasarnya begitu waktu yang saudara miliki berlalu, maka ia tidak akan kembali lagi. Dengan kata lain, apabila kita menyia-nyiakan waktu yang kita miliki dan tidak menggunakannya secara bertanggung jawab, maka waktu itu akan lenyap menguap tanpa meninggalkan bekas. Tentang sikap bertanggung jawab tersebut, di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 tadi ditulis sebagai berikut. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Kembali kepada apa yang telah saya kemukakan tadi. Pada dasarnya semua orang hidup dalam bentangan waktu. Tidak ada orang yang dapat melepaskan dirinya dari dimensi waktu. Dengan kata lain, hidup dan waktu merupakan dua dimensi yang berjalan secara seiring. Oleh karenanya frasa bagaimana kamu hidup di ayat 15 ini juga dapat kita maknai sebagai bagaimana kamu menggunakan waktu. Tentang hal tersebut di ayat 15 ditulis, agar kita memberikan perhatian secara saksama alias tidak ceroboh
dan dengan penuh hikmat atau seperti orang yang bijak. Singkat kata, berarti kita tidak boleh serampangan dalam menggunakan waktu yang kita miliki. Rick Warren, gembala dan perintis gereja Saddleback Church di California, Amerika Serikat, dalam bukunya yang sangat laris dan yang berjudul The Purpose Driven Life, mengutarakan prinsip tersebut sebagai berikut. Time is your most precious gift because you only have a set amount of it. You can make more money, but you can make more time. When you give someone your time, you are giving them a portion of your life that you'll never get back. Waktu merupakan karunia yang paling berharga karena saudara hanya memilikinya dalam jumlah tertentu saja. Saudara dapat menghasilkan lebih banyak uang, tetapi saudara tidak dapat menghasilkan lebih banyak waktu. Ketika saudara memberikan waktu saudara kepada seseorang, sebenarnya saudara memberikan kepada orang itu sebagian dari hidup saudara yang tidak akan pernah saudara peroleh kembali. Dengan berkata seperti itu, Rick Warren ingin menegaskan bahwa janganlah orang memboroskan waktu yang ia miliki. Waktu yang sangat berharga itu. Memang tidak seorang pun di antara kita yang dapat menambah jatah waktu kehidupan yang kita miliki. Bukan itu saja, kita juga tidak mengetahui berapa jatah waktu dalam kehidupan kita di dunia ini yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Ada yang diberi jatah waktu 80 tahun, ada yang 90 tahun, tetapi ada juga yang 65 tahun. Bahkan ada yang kurang daripada itu. Tidak seorang pun yang mengetahui jatah waktu yang ia miliki. Hal ini sama seperti orang yang sedang mengemudikan mobil tanpa jarum indikator yang menunjukkan jumlah bahan bakar yang masih tersisa di dalam tangki mobil yang sedang ia kendarai. Sebagai akibat, ia sama sekali tidak mengetahui berapa kilometer lagi mobil tersebut masih dapat terus berjalan. Bukan itu saja, ia juga tidak dapat menambah jumlah bahan bakar yang tersedia. Karena tangki mobil itu tidak memiliki lubang untuk mengisi bahan bakar tambahan. Orang yang bijaksana tentu tidak akan memboroskan bahan bakar yang tersisa dengan mengemudikan mobil tadi secara berputar-putar tanpa tujuan yang jelas. Tidak. Sebab tindakan itu merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab. Begitu pula dengan orang yang ingin mencapai garis akhir dengan gemilang. Ia tidak akan memboroskan waktu yang tersisa dalam tangki kehidupannya untuk hal-hal yang tidak berguna. Waktu yang tersisa yang tidak ia ketahui berapa panjangnya. Sebab apabila ia memboroskan waktu tersebut secara tidak bertanggung jawab, maka bisa jadi mobil kehidupannya akan berhenti di tengah jalan karena kehabisan bahan bakar sebelum ia mencapai garis akhir secara gemilang. Singkat kata, orang yang menggunakan waktu secara tidak bertanggung jawab tidak akan finishing strong. Selanjutnya, yang kedua, agar kehidupan saudara berakhir dengan gemilang, maka gunakanlah waktu untuk menghasilkan hidup yang bermutu. Saya ulangi, agar kehidupan saudara berakhir dengan gemilang atau finishing strong, maka yang kedua, gunakanlah waktu yang saudara miliki untuk menghasilkan hidup yang bermutu. Tentang hal tersebut perlu saudara pahami bahwa sesungguhnya waktu bersifat netral, sama seperti halnya dengan uang. Uang dapat digunakan untuk hal-hal yang berguna, seperti misalnya untuk membeli makanan yang menyehatkan, membeli buku yang mencerahkan pikiran, membayar biaya pendidikan yang memperluas wawasan, menolong orang yang sedang di dalam kekurangan, maupun untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Namun, uang yang sama juga dapat digunakan untuk hal-hal yang sia-sia dan yang bahkan mendatangkan kerugian. Seperti misalnya untuk membeli narkoba, bermabuk-mabukan, maupun membiayai tindak kejahatan. Jadi, apakah uang akan menghasilkan hal-hal yang baik atau yang buruk?
Hal tersebut sangat tergantung pada penggunaannya. Demikian pula halnya dengan waktu. Apakah waktu akan membuahkan kehidupan yang bermutu atau justru mengakibatkan keterpurukan? Sangatlah tergantung pada penggunaannya. Apabila kita mengisi waktu dengan hal-hal yang berharga, maka akan dihasilkan kehidupan yang semakin bermutu. Sebaliknya, apabila kita menggunakan waktu yang kita miliki untuk hal-hal yang hina, maka akan dihasilkan kehidupan yang sia-sia. Prinsip ini dikemukakan dalam Efesus pasal 5 ayat 16 tadi seperti berikut. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam Alkitab bahasa Inggris, English Standard Version, ayat tersebut diterjemahkan sebagai making the best use of the time because the days are evil. Pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya, karena hari-hari ini adalah jahat. Bagaimanakah cara untuk menggunakan waktu yang sebaik-baiknya? Yaitu dengan menyadari bahwa waktu yang saudara miliki adalah terbatas. Dan bermutu atau tidak bermutunya hidup saudara sangatlah tergantung pada tindakan saudara dalam mengisi waktu yang ada. Ingat semua orang, siapapun yang bersangkutan, sesungguhnya di setiap harinya memiliki jatah waktu yang sama. Semua orang, entah dia laki-laki atau perempuan, entah dia masih berusia muda ataupun berusia lanjut, apapun profesi yang ia gumuli, entah sebagai seorang pelajar, mahasiswa, pedagang, pegawai swasta, aparatur sipil negara atau ASN, pengusaha, pekerja sosial, bahkan ibu rumah tangga memiliki jatah waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, antara 28 sampai 31 hari dalam sebulan, dan 365 hari per tahun. Lalu mengapa ada orang yang kehidupannya produktif, bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, serta memuliakan Tuhan? Namun ada juga orang yang kehidupannya dari waktu ke waktu hanya begitu-begitu saja. Dan bahkan semakin hari semakin tidak menjadi berkat bagi sesama. Hal tersebut sangat tergantung kepada bagaimana orang tadi mengisi waktu yang ia miliki. Disinilah pentingnya untuk menyadari seberapa banyak waktu yang akan saudara miliki di setiap tahunnya. Dan mencatat apa saja yang telah saudara lakukan dari hari ke hari. Serta menulis apa yang saudara rencanakan guna mengisi waktu-waktu yang ada di hadapan saudara. Di masa sekarang, ketiga hal itu sangatlah mudah untuk dilakukannya. Sebab di semua handphone selalu terdapat aplikasi kalender. Gunakan aplikasi kalender itu untuk mencatat hal-hal yang saudara kerjakan hari itu. Dan yang akan saudara kerjakan di hari-hari mendatang. Dengan demikian saudara akan terdorong agar tidak menggunakan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Praktika tersebut telah saya kerjakan selama berpuluh-puluh tahun dalam hidup saya. Mulai dari menggunakan catatan harian, kemudian menggunakan day timer, buku harian untuk mengisi catatan kegiatan sehari-hari yang sangat terkenal itu. Dan sekarang tentu menggunakan aplikasi kalender dalam handphone saya. Terlebih lagi menjelang saya akan memasuki masa purna tugas sebagai seorang full-timer dalam gereja yang telah saya layani selama 35 tahun ini. Di dalam 90 hari terakhir menjelang saya akan purna tugas tersebut, saya membuat catatan harian khusus yang saya isi setiap harinya. Saya ingin memastikan oleh anugerah dan pertolongan Tuhan Yesus, maka setiap hari di dalam 90 hari itu merupakan hari-hari yang bermutu dan yang tidak akan saya sesali. Hanya dengan demikian, barulah saya dapat hidup secara finishing strong. Sekarang yang ketiga, agar kehidupan saudara berakhir dengan gemilang, maka gunakanlah waktu untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya ulangi, agar kehidupan saudara berakhir dengan gemilang atau finishing strong,
Maka yang ketiga, gunakanlah waktu untuk melakukan kehendak Tuhan. Tentang hal tersebut, di dalam Efesus pasal 5 ayat 17 ditulis sebagai berikut. Sebab itu, janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tentu yang dimaksudkan di sini bukan sekadar mengerti kehendak Tuhan dan kemudian kita tidak melakukannya. Bukan. Sebab apabila hanya sekadar mengerti secara akaliah dan kita tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka pengetahuan tersebut sangat terbatas gunanya. Hal itu sama seperti orang yang mengerti manfaat dari berolahraga secara teratur bagi kesehatannya. Bahkan ia dapat menasihati orang lain agar mereka rajin berolahraga. Tetapi kalau ia sendiri tidak mempraktekannya, maka pengetahuan tadi tidak akan membuat tubuhnya menjadi bugar. Hanya kalau orang itu melakukan apa yang telah ia mengerti, barulah pengetahuan tersebut akan membawa manfaat bagi dirinya. Demikian juga halnya dengan kehendak Tuhan. Di samping kita perlu mengerti atau memahami kehendak Tuhan, kita juga perlu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu dengan menggunakan waktu yang kita miliki untuk melakukan kehendak Tuhan tersebut. Dengan demikian, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang sangat berarti, bermutu, dan tidak sia-sia. Mengapa? Sebab kehendak Tuhan adalah selalu bersifat bermutu dan tidak sia-sia. Hal ini tidak terlepas dari realitas. Pada seluruh alam semesta, Tuhan adalah pribadi yang paling mulia. Ingat, bahwa pribadi yang mulia adalah pribadi yang pikiran dan kehendaknya selalu mulia. Semakin rendah kualitas seseorang, maka pikiran yang mengisi benaknya dan kehendak yang memenuhi hatinya juga akan semakin rendah. Sedangkan semakin mulia seseorang, maka pikiran dan kehendaknya akan semakin mulia. Karena Tuhan adalah pribadi yang maha mulia, maka pikiran yang ada padanya sangat mulia dan kehendaknya juga bersifat sempurna. Alhasil, apabila kita hidup dengan melakukan kehendak Tuhan, maka kehidupan kita pun akan menjadi mulia. Hal itulah yang dikemukakan oleh Ken Blanchard, seorang pakar dalam bidang manajemen yang sangat berpengaruh, profesor pada Cornell University di New York, dan penulis buku The 1 Minute Manager yang sangat populer. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Bob Buford, seorang pengusaha yang juga sangat terkenal, social entrepreneur dan penulis buku yang laris. Bob Buford menuangkan hasil wawancara tersebut dalam bukunya yang berjudul Finishing Well. Di situ ia mencatat kata-kata Ken Blanchard sebagai berikut. But then, if you look at the next step of finishing well, which is surrender to something greater than yourself, you are surrendering to a vision that's bigger than your own. Ultimately, you are surrendering to God's plan for your life. Namun, jika Anda melihat langkah selanjutnya untuk menyelesaikan dengan baik atau finishing well, finishing strong, yaitu berserah diri pada sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri, Anda menyerah pada visi yang lebih besar dari visi Anda sendiri. Pada akhirnya, Anda berserah pada rencana Tuhan dalam hidup Anda. Artinya dengan melakukan kehendak Tuhan, sesungguhnya saudara sedang menyerahkan visi saudara kepada visi yang lebih besar, yaitu pikiran Tuhan. Saudara menyerahkan diri kepada hal yang lebih besar dari diri Anda sendiri, yaitu kehendak Tuhan yang mulia. Dengan demikian, maka saudara melangkah memasuki hidup yang finishing strong, alias berakhir dengan gemilang. Pertanyaannya adalah, sudahkah saudara mengisi kehidupan Anda dengan melakukan kehendak Tuhan? Atau sebaliknya, saudara hidup hanya untuk menuruti kehendak dirimu sendiri yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan? Kalau saudara bertanya, di manakah saya dapat mengetahui dan mengerti kehendak Tuhan? Jawabannya yaitu di dalam Alkitab.
yang adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah ekspresi dari kehendak Tuhan. Sehingga apabila saudara menaati firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, maka saudara akan menyelesaikan kehidupan ini secara gemilang. Lakukanlah firman Tuhan dan hidup saudara tidak akan sia-sia. Taatilah firman Tuhan dan hidup saudara akan menjadi mulia. Kembali tentang masalah waktu yang sedang kita bicarakan ini. Billy Graham, hamba Tuhan yang sangat berpengaruh dan yang kehidupan serta pelayanannya telah membawa dampak yang sangat besar dalam diri jutaan orang di seluruh dunia itu. Dalam buku riwayat hidupnya yang berjudul Just As I Am, menulis bahwa suatu ketika dalam suatu sesi tanya jawab, seorang pelajar bertanya kepadanya, "What is the greatest surprise of your life?" Apakah kejutan yang terbesar dalam hidup Anda? Menjawab pertanyaan pelajar tadi, Billy Graham berkata, "The greatest surprise in my life is the brevity of life." Kejutan terbesar dalam hidup saya adalah betapa singkatnya hidup ini. Artinya hidup ini adalah singkat. Waktu yang saudara miliki adalah terbatas. Saudara juga tidak mengetahui berapa jatah waktu yang Tuhan berikan kepada saudara di dunia ini. Karena pada dasarnya hidup ini berjalan seiring dengan waktu dan tidak terlepas dari waktu. Maka hanya bila saudara mengisi waktu kehidupan yang singkat tersebut secara bertanggung jawab, dengan hal-hal yang bermutu, serta untuk melakukan kehendak Tuhan, maka kehidupan saudara akan berakhir dengan gemilang atau finishing strong. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus bersedia menolong kita untuk mengalami kehidupan yang sedemikian. Dalam kasih-Nya yang telah Ia tunjukkan melalui pengorbanannya di kayu salib, Tuhan Yesus telah memerdekakan kita dari ikatan masa lalu yang kelam dan sia-sia. Dengan anugerah-Nya, Ia membuka lembaran masa depan yang baru bagi hidup kita. Melalui Roh Kudus dan firman-Nya, Ia menuntun kita untuk berjalan dalam kehendak-Nya. Di dalam kesetiaannya, Ia menyertai kita di sepanjang kehidupan, sehingga dengan demikian kita dapat berkata, Dia yang memulai pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita akan meneruskannya sampai akhirnya secara sempurna atau finishing strong. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang sedemikian besar. Di dalam anugerah itu, Engkau telah mengorbankan diri-Mu sampai mati di kayu salib. Supaya dengan cara demikian, Engkau menebus kami dari kehidupan yang lama, yang kelam, dan yang carut-marut. Dengan demikian Engkau membuka lembaran yang baru bagi hidup kami dan masa depan kami. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu. Karena melalui anugerah itu kami dapat melihat bahwa hidup yang kami jalani dan akan kami lewati bukanlah hidup yang harus sia-sia. Tetapi sebaliknya di dalam tuntunan-Mu dan oleh pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus, kami dapat mengisi kehidupan ini dengan kehidupan yang finishing strong. Berakhir dengan gemilang, menyenangkan hati Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan merupakan puji-pujian kepada Tuhan. Oleh karena itu saya berdoa saat ini, tolong setiap orang yang sedang mendengarkan uraian firman Tuhan ini, yang selama ini hidup setelah tidak bertanggung jawab, mengisi waktu dengan hal-hal yang tidak bermutu, dan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, saya berdoa, ulurkan anugerah-Mu yang membawa kami kembali kepada rencana-Mu. Tuhan Yesus, bawa kembali kepada rancangan-Mu yang indah itu. Ulurkan kasih-Mu, ulurkan pembaharuan-Mu, ulurkan pemulihan-Mu, memulihkan rumah tangga, memulihkan masa depan, memulihkan kehidupan ini. Karena di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, selalu ada harapan yang baru. Saya berdoa ulurkan tangan kasih-Mu yang memberkati, yang menyembuhkan, yang memberikan harapan itu.
Oh Tuhan Yesus, kepadamu dan di dalam namamu, dengan ucapan syukur kepadamu, kami berdoa. Amin. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat, mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.